Ibu Yuli, silakan boleh dibuka kameranya Ibu Yuli, biar anak-anaknya tahu. Jadi kita akan menunggu Ibu Yuli untuk memberikan informasi tentang dunia kerja. Silakan Ibu Yuli, saya persilahkan untuk menyampaikan budaya kerja yang ada di perusahaan Ibu Yuli. Ya. Terima kasih karena sudah mau berpartisipasi untuk memberikan informasi kepada anak-anak di SMK Negeri 1 Singaraja, terutama di kelas 12 AKL A. Ya, silakan Ibu Yuli. Masih di mute. Ya, siang semuanya. Siang Bu Kade. Siang, Ya, Bu. siang Bu. Siang, Bu. Banyak ya pesertanya ya, banyak ya. Oke, oke, cukup. Siang, Bu. Ada 30 peserta, belum hadir lagi 7 atau 8 mungkin. Ya, kita mulai aja. Iya, untuk siswanya ini ada jurusannya atau gimana ya, Bu ya? Ada jurusan akuntansi. Oh, sudah mulai training semua atau belum? Sudah. Oh, sudah. Sudah selesai semua? Sudah selesai, ya. Oke. Silakan, Ibu Yuli. Iya, mungkin sharing aja ini lebih tepatnya ya untuk dari sisi perusahaan sama dengan yang sisi siswanya sendiri ya. Sebenarnya dari perusahaan itu untuk karyawan yang akan memasuki perusahaan yang paling pertama diminta itu pasti adalah tentang disiplinnya. Disiplin itu udah nomor 1 dan udah nggak bisa ditawar lagi. Itu udah syarat ketentuan pertama. Kalau dari pengalaman saya selama di perusahaan saya sendiri untuk anak training itu mulai disiplin itu udah jadi salah satu penilaian utama kami. Jadi disiplin itu banyak ya. Jadi mungkin dari sisi ketepatan waktu kerja, absensi, lebih ke absensi sih semuanya ya. Misalnya jangan sering-sering sakit yang seperti itu. Mungkin karena memang di dunia pekerjaan itu kan schedule itu sudah dibuat dengan sedemikian rupa dengan mempertimbangkan segalanya. Jadi ketika kalian berhalangan maka itu akan mempengaruhi keseluruhan operasional. Jadi memang kami di perusahaan saya itu memang lebih paling banget ditentukan itu dari sisi disiplin. Dari adik-adik semua pengalaman di trainingnya berapa lama ya? 3 bulan. 3 bulan, Bu. 3 bulan. Oh, semua sesuai dengan jurusannya? Iya. Iya, Bu. Oke. 3 bulan cukup nggak bagi kalian untuk belajar? Kurang, Bu. Bukan ini programnya emang 3 bulan aja ya kalau trainingnya SMK? 6 bulan biasanya. Iya, 3 bulan ya. Karena pandemi kali ya, 3 bulan jadinya ya. Kalau dulu 6 bulan. Iya, biasanya saya juga nerimanya yang 6 bulan sih. Ya, karena pandemi mungkin. Jadi sekarang aja karena PPKM jadinya dia diliburin juga gitu. Oh iya sih, tapi nggak apa-apa lah ya 3 bulan kalau kalian memang kreatif bisa mencari ilmunya itu pasti udah cukup ya. Jadi selama training itu sebenarnya jadi salah satu kayak pintu untuk memasuki dunia kerja juga. Karena bisa saja dari training itu merupakan kesempatan kalian untuk mendapatkan pekerjaan langsung juga. Karena di pengalaman saya itu dari training perusahaan itu kadang melihat potensi itu dari anak-anak training semua. Misalnya dari masa training dilihat kinerjanya bagus, maka kadang perusahaan itu menunggu untuk siswanya itu untuk sampai lulus dan akan di-hire lagi. Jadi ketika perusahaan membutuhkan karyawan yang memang sesuai dengan jurusannya, maka dilihatnya itu dari training kadang. Karena saya pernah ada karyawan sekitar 2 atau 3 tahun lalu itu, sebelum pandemi nih, 2-3
eh, anak training itu yang langsung kami hire sebagai karyawan. Karena kami melihat dari training mereka menunjukkan segala segala kemampuan mereka dan mereka menunjukkan hasil kerja yang bagus. Jadi kami kasih kesempatan mereka melanjutkan sekolahnya lagi sebentar dan kami langsung hire. Jadi itu jadi jendela ya, makanya waktu masa training itu harusnya emang ditunjukkan segala kemampuannya di sana juga. Jadi jangan menganggap enteng masa training itu juga, karena di situ menunjukkan kualitas kalian juga sih. Ini semua pada kelas 3 semua ya? Udah mau lulus ya, Bu? Kelas 12. Sekarang kelas 12 ya, ya ampun, saya angkatan lawas, saya nggak tahu kelas 12. Iya. Kelas Gimana 12 Kak? itu kelas 12 itu di zaman kita kelas berapa ya, Bu? Kelas 3. Oke. Kelas 3. Zaman jadul. Iya. Mungkin itu yang bisa saya share ya, kalau dunia kerja itu kalian ya, satu lagi yang penting itu kalian harus menguatkan mental ya. Jadi kalau kalian bekerja di tempat orang, misalnya atau enggak di perusahaan, kalian harus sangat kuat mental gitu. Jangan baru dibentak sedikit kalian langsung nggak terima. Itu nggak bisa. Kalau kalian nggak suka dibentak, jangan bekerja sama orang. Buatlah usaha sendiri, biar bisa kalian yang memerintah. Gitu. Jadi yang utama bagi saya itu menurut pengalaman itu ya satu disiplin dan dua emang mentalnya harus dikuatin. Harus kuat ya. Ya. Baik, itu tadi yang disampaikan Ibu HRD dari perusahaan mana Ibu? Saya dari Hard Rock. Ya, ini perusahaan internasional ya. Kalian tahu yang Hard Rock ini di mana-mana di seluruh dunia ada gitu. Anak-anak silakan bertanya yang belum puas dengan penyampaian atau pengen tahu lagi nih gimana sih sebenarnya dunia kerja gitu. Silakan bertanya. Nanda, oke Nanda, silakan. Kalau kita melamar kerja itu apa aja? Maaf Bu, nggak jelas apa ya? Kurang jelas ya, kurang jelas. Agak deketin mikrofonnya. Saya mau bertanya, kalau mau melamar kerja itu apa aja persyaratannya yang harus dibawa aja? Oke, melamar kerja ya. Bentar ya. Lagi Bu, apa itu CV? Apa Nanda? Apa itu CV? CV itu kepanjangan dari kurikulum vitae ya. Oh, udah bisa saya jawab, Bu? Silakan. Oh, langsung aja jawab. Ya. Ya, untuk CV itu adalah kurikulum vitae, kalau bahasa Indonesianya itu kayak data pribadi ya. Identitas diri ya. Ya, identitas diri. Jadi biasanya kalau dalam lamaran itu, kalau dulu itu kan pakai surat lamaran dan CV beserta pengalaman kerja. Kalau belum ada pengalaman kerja, biasanya ijazah ya dilampirin. Ijazah terakhir aja, jangan semua ijazah dari SD, nggak usah. Ijazah terakhir pendidikan kalian aja. Tapi sekarang karena sudah zamannya udah gadget banget, udah digital banget, biasanya kan itu memang dikirim via email. Jadi nanti kalau sekarang contoh CV kayak kurikulum vitae itu kan banyak banget ya. Kalau kalian buka Word sekarang itu, bahkan sekarang sudah ada formatnya. Jadi buatlah CV kalian semenarik mungkin. Karena di situ first impression-nya itu di sana. Pertimbangan kami untuk memanggil kalian untuk melanjutkan interview itu juga dari sana. Jadi di Word itu sekarang kayak ada formatnya, jadi kalian tinggal rubah aja itu bisa. Atau kalian mau berkreasi sendiri tentang CV-nya, bisa aja. Jadi di CV itu nanti data kalian semua, pengalaman kalian, pendidikan kalian, dan yang paling penting juga dicantumkan juga foto kalian juga. Nah, karena sekarang juga zaman sosial media itu sangat kenceng ya, biasanya sekarang itu dicantumin sosial medianya juga. Nah, untuk sosial media ini, kadang ya, saya nggak bilang semua ya, kadang perusahaan itu melihat atau mentris dari sosial media kalian juga. Itu juga termasuk salah satu pertimbangan dalam meng-hire karyawan. Jadi nanti mungkin sosial medianya ditata yang rapi juga ya. Kalau mau biasanya ya,
ada beberapa soalnya yang menggunakan itu di zaman sekarang ini. Jadi surat lamaran itu gimana ya? Surat lamaran juga tolong diperhatiin nanti kalau kalian melamarnya kemana. Dilihat perusahaannya apa. Kalau memang perusahaannya berskala internasional, biasanya kalian harus pakai bahasa Inggris. Jangan pakai bahasa Indonesia. Ya, jadi dilihat dulu perusahaannya gimana, nanti disesuaikan saja. Jadi lampirannya memang surat lamaran, CV, sama ijazah kalian. Kalau kalian udah punya pengalaman, surat pengalaman bekerja kalian juga bisa dilampirin. Atau surat, kalian training dapat sertifikat kan ya? Dapat, Bu. Ya, itu nanti Dapat, yang Bu. dilampirin. Itu sih yang dilampirin. Itu aja dari saya, Bu. Sudah? Ibu ini kayaknya Ya. ada di question ya, di chatnya. Iya, Ya. di kolom chat. Mm-mm. Biasanya di dunia kerja itu ada kontrak, Bu. Ya, gitu. Pasti. Kalau kontrak itu pasti. Kalian jangan mau kerja kalau nggak ada kontraknya. Harus ada kontraknya, jadi jelas. Nanti di kontrak itu nanti dijelaskan ruang lingkup tanggung jawab kerja kalian itu sampai mana, benefit yang kalian dapetin berapa, nanti jelas dirinci di sana. Jangka waktunya berapa, nanti kalian kalau memang sudah dapat kontraknya, kalian dibaca yang baik, baru kalian tanda tangan. Ya, diperhatikan yang baik itu. Dibaca detail setiap kata dalam kontraknya. Karena kontrak kerja pasti ada. Kalian baru masuk mau statusnya daily worker ataupun kerja per tahun atau bulanan pun itu pasti ada. Dan kalau nggak dikasih, kalian minta. Kita berhak kok minta. Boleh. Biar jelas. Nanti ketika ada masalah atau apa, jadi kalian punya dasar hukumnya juga. Begitu, Ibu. Ya, ada lagi? Siapa lagi? Ada raise hand? Saya, Bu. Putu Ari. Ya, Putu Ari Widnyana ya. Putri, silakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Sebelumnya saya perkenalkan diri, nama saya Putri Widyana Putri, Bu. Saya ingin bertanya terkait perusahaan Ibu. Jika semisal ada yang melamar pekerjaan, ada dua golongan, yaitu yang S1 dan SMK, apakah itu cara penyeleksiannya itu sama atau berbeda? Dan jika yang universitas yang diterima itu, yang lebih besar peluangnya itu di jurusan mana untuk di perusahaan Ibu? Sekian, terima kasih, Bu. Oke, makasih Ari. Kalau masalah itu tergantung posisi yang akan yang kami cari ya. Kalau SMK dengan atau universitas itu tergantung posisinya apa. Jadi kan kita tuh ada di manajemen, ada yang di operasional. Jadi nanti kalau yang di operasional ada bagian kitchen, ada di waiternya, itu macam-macam nanti ya. Tergantung sih sebenarnya. Tergantung posisinya. Kalau memang dia posisinya di manajemen, misalnya mencari manajer, otomatis kita akan lebih mengutamakan yang dari universitas karena prasyaratnya pasti itu. Kalau nanti untuk yang di operasional masih yang untuk staffnya sendiri, misalnya kayak waiter ataupun di bagian kitchennya, itu SMK masih bisa. Kalau jurusannya itu nanti tergantung ini kita, tergantung yang kita cari. Kayak gitu. Tergantung lowongannya itu nanti apa. Begitu. Jadi kalau kampus itu kita kebetulan di tempat saya itu nggak terlalu melihat kampusnya gimana ya. Maksudnya misalnya mengunggulkan kampus yang A, terus itu tidak memilih kampus yang B. Nggak gitu sih. Tergantung nanti dari hasil interviewnya sendiri. Jadi setelah kita melihat dia dari kampus mana, nanti kan setelah dipanggil interview lebih menekankan di pas interviewnya. Jadi bagaimana dia menjelaskan tentang dirinya itu lebih dilihat di sana sih. Jadi nggak berpengaruh mau lulusan dari mana. Baik, Bu, terima kasih atas Oke. informasinya. Sama-sama. Gimana Bu Kadang? Ya, bagus sekali pertanyaannya. Dan sekarang siapa lagi yang mau bertanya? Ayo silakan nanya-nanya. Mumpung ada yang expert. Elisa Chandra Maharani. Elisa, ya silakan Elisa, dibuka. Baik, perkenalkan nama saya Elisa, Bu. Jadi biasanya kalau dari informasi yang saya
temui di sosial media Bu ya, yang nyari lowongan kerja itu pasti diperlukan diutamakan yang berpengalaman di bidangnya. Apakah semua perusahaan memang seperti itu Bu, memerlukan yang berpengalaman? Sekian dari saya, terima kasih. Makasih Elisa. Kalau yang berpengalaman ya pastinya sih perusahaan memang pengennya yang sudah berpengalaman juga ya. Paling tidak ada backgroundnya sedikit lah. Tapi walaupun training juga sebenarnya itu termasuk pengalaman juga gitu. Untuk beberapa posisi itu pasti diperlukan yang berpengalaman. Itu sebenarnya kalau yang berpengalaman mungkin lebih ke yang posisinya lebih ke manajemen ke atas ya, manajer ke atas. Kalau yang masih operation kayaknya sih masih bisa yang belum ada pengalaman pun masih bisa. Enggak, kecuali kalau dalam satu perusahaan itu memang memerlukan karyawannya tuh kayak urgency. Jadi harus segera bisa mendapatkan karyawan dan harus segera bisa beradaptasi dengan lingkungan sana. Iya, kadang kalau perusahaan dalam posisi itu memang membutuhkan yang berpengalaman. Itu menurut pengalaman saya sih begitu ya. Tapi training juga masuk pengalaman loh itu. Jadi nanti dilampirkan saja. Gimana Bu Kade? Gimana Elisa? Baik Bu, terima kasih. Ya. Ya, jadi kadang pengalaman juga ada perusahaan yang membuat lowongan harus berpengalaman, ada juga yang enggak kan seperti itu ya. Ya, ada lagi? Siapa lagi yang mau bertanya? Ini mumpung ada yang bisa jawab pertanyaan-pertanyaan kalian sebelum memasuki dunia kerja. Kalian kamu mau tamat nih, Nita Sri Mardani, silakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan saya Nita. Saya ingin bertanya, ketika melamar pekerjaan itu pasti dilaksanakan interview ya. Iya. Jadi apa contoh pertanyaan secara umum yang ditanyakan kepada calon karyawan seperti itu? Terima kasih. Oke, makasih Nita. Pertanyaan ya. Kalau saran saya sih jangan terlalu based on ini ya. Kalian pasti kadang melihat di contoh misalnya kalau nyari di Google contoh pertanyaan yang diajukan oleh HRD. Jangan terlalu menjawab nanti itu jangan terlalu yang kayak based on book gitu loh, based on text. Jadi kayak kaku gitu loh nanti jawabnya. Tergantung nanti. Kalau yang paling sering ditanyain nanti adalah ketika pertama kali itu kalian disuruh menjabarkan diri kalian. Itu pasti pertama, menjabarkan diri kalian bagaimana. Menjelaskan tentang diri kalian itu gimana, pengalaman kerjanya apa aja, kalau belum ada pengalaman trainingnya mungkin bagaimana. Paling sering itu. Paling sering sih pasti data diri lah. Menjelaskan diri kayak gimana. Itu yang paling utama sih ditanya. Tapi gimana ya, kalau kalian menjawabnya nanti, yang penting tuh diusahakan jangan terlalu berpaku pada textbook. Kalau saya bilang nanti sekarang, tolong dijelaskan diri Anda kayak bagaimana pengalaman Anda di tempat kerja sebelumnya kayak gitu. Jadi penyampaiannya itu harus yang kayak apa ya saya bilangnya Ibu ya. Maksudnya pokoknya jangan terlihat kaku saja. Apa adanya, ya, apa adanya. Jangan dibuat-buat gitu. Iya. Pertanyaan pertama pasti itu. Kalian harus menjabarkan diri kalian. Menceritakan pengalaman biasanya ya. Iya, pengalaman apapun itu. Karena nanti baik training, iya. Ataupun nanti ada kayak pertanyaan jebakan misalnya. Kalau udah pernah bekerja ya kalian. Bu, Ibu HRD simulasi sekarang. Bu HRD bertanya tentang simulasi sama siapa? Sama yang nanya. Siapa tadi nanya? Dengan Nita. Siapa nanya tadi? Nita. Elisa ya. Elisa, coba kamu Elisa sekarang Nita. jadi Nita kayaknya Bu. Siapa? Nita.
Nita kayaknya Nita. yang nanya. Oh iya, Nita Sri Mardani. Nita, ayo buka dulu kameranya. Kamu pakai baju kaos ya? Iya, Oh Ya kalau ya, nggak kalau apa-apa, nggak kamu apa-apa. Oke, ya misalnya. Oke, ceritanya Nita melamar kerja di Hard Rock, perusahaan internasional nih. Ayo coba ibunya akan bertanya saat wawancara. 1, 2, 3, Q. Mulai. Selamat siang, Nita. selamat siang Ibu. Oke. Tahu lowongan ini dari mana ya sebelumnya? Eh, saya sempat melihat di beberapa platform online, jadi saya memutuskan karena melihat peluang pekerjaan, jadi saya memutuskan untuk melamar pekerjaan di sini. Oke. Sekarang tolong ceritakan tentang diri Anda sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Nita. Jadi latar belakang sekolah saya adalah SMK Negeri 1 Singaraja. Saya memiliki pengalaman kerja, yaitu menjadi seorang trainer di BUM Desa Buana Utama di Desa Panjang. Oke. Gimana kesanmu setelah training di sana? Banyak sekali banyak sekali pekerjaan, maksudnya pengalaman pekerjaan yang saya dapatkan seperti yang lebih tepatnya berkaitan dengan jurusan saya, yaitu akuntansi. Kesannya juga ketika saya menjadi trainer di sana, saya mendapat banyak pengalaman juga, dan juga mendapat banyak pembelajaran tentang bagaimana menjadi seorang karyawan di perusahaan tersebut. Oke. Apa pengalaman atau kesan terbaik yang kamu dapetin dari sana? Oke, ini contoh aja ya. Jadi semacam itu. Kadang jawaban-jawaban kalian itu akan mengarahkan pertanyaan kami juga. Jadi interview itu tidak bisa dipatok pertanyaannya akan begini, akan begitu, akan begini. Enggak. Jadi itu akan mengalir begitu saja dari HRD-nya. Jadi jawaban kalian pun akan memancing kami untuk menanyakan hal-hal yang berkaitan dengan kalian. Jadi kita nggak bisa. Yang paling pasti yang bisa saya bilang adalah kalian akan menjabarkan diri kalian. Itu yang paling pasti. Selebihnya itu akan mengalir sesuai dengan jawaban-jawaban kalian. Karena kami pasti akan memancing kalian untuk menjelaskan semuanya tentang diri kalian. Iya, betul. Bagus sekali. Gimana perasaannya di Nita? Jadi kurang lebih. Gimana perasaannya? Gimana? Yang paling penting kamu harus eye contact ya dengan HRD-nya ya, siapapun yang menginterview nanti. Jadi jangan lain-lain ketika kamu diajak ngomong, kamu jangan lain-lain, kamu tetap harus eye contact dengan kita karena itu menunjukkan kepercayaan diri kamu pada kami, ya. Ya, gitu. Oke. Gimana Nita? Deg-degan? Deg-degan banget. Belum beneran ya? kerja loh, belum beneran interview kerja. Itu tadi. Ada lagi yang mau bertanya mungkin? Ari Widnyana Putri. Ya, lagi ya Ari ya. Oke. Silakan Ari. Baik, saya akan menanyakan terkait tadi tentang pertanyaannya Nita. Jadi di suatu perusahaan, khususnya di perusahaannya Bu Yuli itu, apakah yang dipentingkan jawaban dari interview atau kepercayaan diri kita, atau lebih ke melihat ke percent grade kita dan nilai-nilai kita untuk diterima di sana? Sekian, terima kasih. Oke, makasih Ari. Itu semua berhubungan ya. Semua itu merupakan satu kesatuan, jadi nggak bisa dipisah. Jadi nggak bisa kita cuma melihat kepercayaan diri kalian aja atau cuma ngelihat nilai kalian aja. Itu semua akan jadi bahan pertimbangan. Semuanya akan masuk jadi bahan pertimbangan. Jadi mungkin kalau nilai kalian mungkin tidak sesuai dengan kami, tapi kalian bisa pas interview bisa menunjukkan bahwa kalian kayaknya ini akan sanggup mengatasi pekerjaan ini, sanggup menerima pekerjaan ini, itu bisa jadi satu bahan pertimbangan juga, ya. Jadi nggak bisa dipisah. Itu nggak bisa dipisah karena semuanya akan jadi bahan pertimbangan kami. Jadi dari nilai, dari sikap kalian, dari gestur kalian ketika interview itu menjadi satu kesatuan. Semua akan jadi bahan pertimbangan karena nggak mungkin kan yang interview cuma kalian aja ya. Jadi kami pasti punya beberapa kandidat, misalnya ada 5.
Dari 5 ini misalnya nilainya sama, tapi kamu yang paling percaya diri, pasti kamu yang akan terpilih nanti. Begitu jadinya pilihannya. Jadi semua akan menjadi bahan pertimbangan kami karena kandidat kami juga pasti lumayan nanti. Karena nanti dari 10 dan dilihat dari 10 diseleksi dari nilai, mungkin nilainya paling atas jadi 5 orang, nanti dari 5 orang ini diseleksi lagi ketika yang 3 untuk lebih menunjukkan kepercayaan dirinya, nanti ini akan diseleksi lagi dilihat dari cara bekerjanya gitu. Jadi cara dia menjelaskannya pas interview. Begitu sih. Oh, baik Bu, terima kasih atas informasinya. Sama. Ada lagi yang mau bertanya? Jadi setiap perusahaan memiliki perbedaan dalam rekrutan. Jadi Iya. kalau ini di perusahaannya Iya. Ibu Yuli ya. Ini saya Ibu contohkan Yuli. semua dari perusahaan saya ya. Nanti, Jadi ini berdasarkan. iya, berdasarkan Betul. pengalaman saya juga. Tapi Bahkan pernah ada di rata-rata pasti sebagian besar garis besarnya sih sama aja sih. ya Gitu. pada umumnya ya Iya. seperti itu. Ya. Ada lagi anak-anak mau bertanya lagi? Ayo. Gimana? Udah lapar semua. Udah nggak ada pertanyaan lagi. Udah jam makan siang, udah lewat Bu. Udah Ibu jam makan lewat ya. siang lewat. Ibu bikin kelas jam makan siang sih Bu. Iya, jadwalnya mereka jam segini. Baik anak-anak, kalau sudah tidak ada pertanyaan, nanti kalian membuat kesimpulan ya. Kesimpulan dari kegiatan pembelajaran kita. Apa yang kamu petik dari pembelajaran ini? Nilai-nilai apa, kemudian apa yang ingin kamu terapkan nanti dalam, paling enggak adalah yang bisa menyampaikan atau mengambil inti dari pembelajaran ini. Atau mungkin ada yang mau menyampaikan, setelah saya pembelajaran ini, saya jadi memahami tentang gitu. Bisa nggak? Ada nggak? Siapa yang mau? Oke, Ari. Seneng saya sama Ari, Iya, cerdas Ari nih. paling aktif ini. Iya, Ari ini saya paling seneng kalau muridnya semua kayak Ari nih. Keren nih kelas gitu. Atau mungkin malu-malu ya, pengen ditunjuk aja. Ari, silakan Ari. Baik, terima kasih. Jadi dari tadi pembelajaran saya mendapatkan beberapa informasi dan ilmu yang bisa saya petik. Salah satunya yaitu yang tadi bahwa apa isi lamaran kerja, tentang CV dan yang lain-lainnya. Dan tentang pertanyaan saya juga saya dapat mengetahui informasi bahwa tidak semua bidang di universitas itu kita bisa lolos. Jadi kita tuh dilihat dari perusahaan apa yang kita butuhkan atau yang dibutuhkan di dalam perusahaan tersebut. Yang dari tadi Bu Yuli bilang bahwa SMK dan universitas itu memiliki peluang yang sama, namun menurut keinginan perusahaan tersebut. Terus yang tadi ketiga tentang NITA itu saya bisa petik bahwa interview menjadi nilai plus bagi kita yang mungkin kurang di akademik, kita bisa lebih percaya diri di sana, menambah poin kita saat melamar pekerjaan. Serta kita juga tidak perlu takut bahwa interview itu tidak terbaku oleh pertanyaan itu, bisa saja pertanyaan berbeda menurut jawaban kita sebelumnya. Itu yang bisa saya petik. Sekian, terima kasih. Maaf jika ada salah kata. Aduh, I love you, cerdas banget, good job. Udah menyimpulkan semua yang sudah sudah kita bahas ya, betul Bu Yuli ya. Iya. Barangkali Bu Yuli ingin memberikan closing statement biar anak-anak ingat nih. Waduh. Gimana nih, biar anak-anak menerapkan atau mulai dari sekarang nih dipupuk gitu ya. Ya, mungkin yang dengan kondisi pandemi kayak sekarang begini ini kan agak susah ya. Kita lagi berat banget di sebuah perusahaan pun, situasi kerja pun lagi berat banget saat ini. Cuman disinilah sekarang saatnya kalian beradu kreativitas. Sekarang saatnya berlomba-lomba menjadi kreatif, tapi tetap harus disiplin juga dan kerja keras juga. Itu aja sih. Untuk generasi kalian, saingan kalian sekarang banyak banget. Ya, beda karena sekarang ini ibaratnya dengan situasi pandemi ini, lowongan satu itu bisa diperebutkan oleh 100 orang. Kasarnya begitu ya bahasanya. Jadi
tunjukkanlah kreativitas kalian, tunjukkan kalau kalian berbeda, dan tunjukkan kalau kalian pantas untuk mendapatkan pekerjaan itu. Itu aja sih. Tetap semangat ya anak-anak. Sebentar lagi lulus. Sebentar Ya, lagi terima kasih Bu Yuli. menghadapi Terima dunia kasih nyata. atas partisipasinya. Sama-sama, Bu. Jadi anak-anak, kalian harus kreatif bersaing dengan barangkali Iya. banyak Iya. sekali saingan kalian nanti, Kak. Mulai dari yang berpengalaman sampai dengan kalian. Jadi makanya di awal Ibu bilang kalian harus mempertimbangkan untuk wirausaha gitu. Iya. Jadi biar nggak Itu lebih terlalu bagus ya. bukannya nggak boleh jadi karyawan, tapi karena situasi memang harus kreatif mempersiapkan diri kalian di masa kerja. Ya. Iya. Berarti udah demikian kegiatan kita. Saya biar tidak lupa mau share apa namanya? Absen ya? Mau nggak? Oh, belum mau. Ya. Tunggu. Tak mau ini. Saya ikut ngabsen juga, Bu. Iya dong. Enggak. Boleh ngabsen, Bu ya? Boleh ya. Di sini boleh juga ngabsen, Bu. Jadi di situ nanti dituliskan sebagai narasumbernya. Kalau di bagian gininya. Biar ada datanya Ibu Yulia. Oh, Nanti oke, di oke. bagian bawahnya Baik, Bu. ya diisi dengan narasumber yang kesimpulan kegiatan. Silakan anak-anak diisi dulu absennya. Diisi absen setelah atau sebelum mengisi kita akhiri dengan para Mas Santi. Sudah ketemu absennya? Biar siapa? Ari, silakan diakhiri. Ari, bibnya? Iya, Bu. Baik, sebelum kita mengakhiri pembelajaran daring lewat aplikasi Meet ini, alangkah baiknya kita berdoa dan mengucapkan terima kasih kepada Tuhan. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dipersilakan. Berdoa dapat diakhiri. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Yuli. Sama-sama. Ya, yang lain bisa menyampaikan terima kasihnya kepada Ibu Yuli. Terima kasih. Atas informasinya, Bu. Terima kasih. Good luck ya. Thank you. Selamat ya. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Sukses